Selamat bertemu kembali di Vaksin COVID-19 Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara kerja vaksin, bagaimana vaksin dikembangkan, dan juga bagaimana manufacturing, quality control, safety, dan keamanan. Vaksin COVID-19 Part 1, cara kerja vaksin. Selamat mengikuti. Video mengenai vaksin COVID-19 ini berdasarkan referensi dari World Health Organization. Terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama cara kerja vaksin, antibody herd immunity, bagian kedua pengembangan vaksin, komponen vaksin, uji klinik, bagian ketiga manufaktur, kualitas, dan keamanan. Bagian pertama adalah bagian dari rangkaian penjelasan tentang pengembangan dan distribusi vaksin. Hal ini berfokus pada bagaimana vaksin bekerja untuk melindungi tubuh kita dari kuman pembawa penyakit. Bagian kedua akan berfokus pada ramuan dalam vaksin dan 3 fase uji klinis. Bagian ketiga, kita akan menguraikan bagian selanjutnya dari perjalanan vaksin, langkah-langkah dari menyelesaikan fase uji klinis hingga distribusi vaksin. Apa yang terjadi bila patogen menginfeksi tubuh? Patogen baik berupa bakteri, virus, dan organisme lain penyebab penyakit ada di sekitar kita, baik di lingkungan maupun di tubuh kita. Ketika seseorang rentan dan terinfeksi patogen, ini dapat menyebabkan penyakit dan kematian. Tubuh memiliki banyak cara untuk mempertahankan diri dari patogen, organisme penyebab penyakit. Kulit, lendir, dan silia semuanya bekerja sebagai penghalang fisik untuk mencegah patogen masuk ke dalam tubuh kita sejak dari awal. Ketika patogen menginfeksi tubuh, pertahanan tubuh kita yang disebut sistem kekebalan akan dipicu dan patogen tersebut diserang dan dihancurkan. Apa yang dimaksud respon alami tubuh? Patogen adalah bakteri, virus, parasit, atau jamur yang dapat menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Setiap patogen terdiri dari beberapa subbagian. Biasanya unik untuk patogen spesifik tersebut dan penyakit yang ditimbulkannya. Subbagian patogen yang menyebabkan pembentukan antibodi disebut antigen. Antibodi yang diproduksi tubuh sebagai respons terhadap antigen patogen merupakan bagian penting dari sistem kekebalan. Antibodi dapat dianggap sebagai tentara dalam sistem pertahanan tubuh kita. Setiap antibodi atau prajurit dalam sistem kekebalan dilatih untuk mengenali satu antigen tertentu. Tubuh memiliki ribuan antibodi yang berbeda. Ketika tubuh terpapar antigen untuk pertama kalinya, sistem imun membutuhkan waktu untuk merespon dan memproduksi antibodi khusus untuk antigen tersebut. Sementara itu, orang tersebut rentan terserang penyakit. Bagaimana pembentukan antibodi spesifik? Ketika patogen baru memasuki tubuh kita, oleh tubuh ini dikenal sebagai antigen baru. Untuk setiap antigen baru, tubuh perlu membangun antibodi spesifik yang dapat menangkap antigen dan mengalahkan patogen tersebut. Begitu antibodi spesifik terhadap antigen diproduksi oleh tubuh, antibodi bekerja dengan sistem kekebalan lainnya untuk menghancurkan patogen tersebut dan menghentikan penyakit. Antibodi terhadap satu patogen umumnya tidak melindungi dari patogen lain, kecuali jika 2 patogen itu sangat mirip satu sama lain. Begitu tubuh menghasilkan antibodi dalam respons utamanya terhadap antigen, tubuh juga menciptakan sel memori penghasil antibodi yang tetap hidup bahkan setelah patogen dikalahkan oleh antibodi kita. Jika tubuh terpapar patogen yang sama lebih dari sekali, respons antibodi jauh lebih cepat dan lebih efektif daripada yang pertama kali terjadi, karena sel-sel memori siap untuk memompa keluar antibodi melawan antigen itu. Artinya, jika orang tersebut terpapar patogen berbahaya di masa mendatang,
sistem kekebalannya akan dapat merespons dengan segera, dengan cepat melindungi dari penyakit ataupun patogen tersebut. Bagaimana vaksin bisa membantu? Vaksin mengandung bagian yang dilemahkan atau tidak aktif dari organisme tertentu yang disebut antigen, yang memicu respons imun di dalam tubuh. Vaksin yang lebih baru berisi blueprint atau cetak biru untuk memproduksi antigen daripada antigen itu sendiri. Terlepas dari apakah vaksin itu terdiri dari antigen itu sendiri atau blueprint atau cetak biru sehingga tubuh akan memproduksi antigen, versi yang dilemahkan ini tidak akan menyebabkan penyakit pada orang yang menerima vaksin tersebut, tetapi akan mendorong sistem kekebalan untuk merespons seperti reaksi pertama tubuh terhadap patogen yang sebenarnya. Beberapa vaksin memerlukan dosis berganda atau multiple dose diberikan terpisah dalam beberapa minggu atau bulan. Ini diperlukan untuk memungkinkan produksi antibodi yang berumur panjang dan mengembangkan sel memori. Dengan cara ini, tubuh dilatih untuk melawan organisme penyebab penyakit tertentu, membangun memori patogen sehingga dapat dengan cepat melawannya jika dan ketika terpapar di masa mendatang. Vaksin adalah fragmen kecil organisme yang tidak berbahaya dan termasuk bagian dari antigen. Ini cukup bagi tubuh untuk membangun antibodi yang spesifik. Kemudian, jika nanti tubuh bertemu dengan antigen yang sebenarnya, sebagai bagian dari organisme nyata, tubuh sudah tahu bagaimana merespons dan mengalahkannya. Vaksin dapat melindungi individu. Apabila vaksinasi diberikan pada kelompok masyarakat tertentu, maka akan melindungi seluruh masyarakat tersebut, termasuk mereka yang tidak mendapat vaksinasi. Pengertian lebih lanjut mengenai herd immunity. Ketika seseorang divaksinasi, mereka sangat mungkin terlindungi dari penyakit yang ditargetkan. Tetapi, tidak semua orang bisa divaksinasi. Orang dengan kondisi kesehatan tertentu seperti kanker ataupun HIV atau alergi terhadap komponen vaksin mungkin tidak dapat divaksinasi dengan vaksin tertentu. Orang-orang ini masih dapat dilindungi jika mereka tinggal di antara orang lain yang divaksinasi. Ketika banyak orang dalam komunitas yang divaksinasi, patogen sulit beredar karena kebanyakan orang yang ditemuinya sudah kebal. Jadi, semakin banyak orang divaksinasi, semakin kecil kemungkinan orang yang tidak dapat dilindungi oleh vaksin akan berisiko, bahkan terpapar patogen berbahaya. Ini yang disebut dengan herd immunity. Hal ini penting terutama bagi orang-orang yang tidak hanya tidak dapat divaksinasi, tetapi juga mungkin lebih rentan terhadap penyakit yang menjadi target vaksinasi. Tidak ada satu vaksin pun yang memberikan perlindungan 100%. Dan kekebalan di kelompok tidak memberikan perlindungan penuh bagi mereka yang tidak dapat divaksinasi dengan aman. Tetapi, dengan kekebalan kelompok, orang-orang ini akan memiliki perlindungan yang substansial berkat orang-orang di sekitarnya, mereka yang telah divaksinasi. Vaksinasi tidak hanya melindungi diri Anda sendiri, tetapi juga melindungi masyarakat yang tidak dapat divaksinasi. Jadi, kalau bisa, dapatkan vaksinasi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Thank you and God bless you all. Get vaccinated.